إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع أجمعين. أما بعد فقال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, peserta wirid bapak-bapak sekabaluan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta ihsan yang sama-sama kita rasakan nikmatnya. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa menyempurnakan amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang bersama bersama. Pembahasan kita kali ini karena kemarin sudah 2 kali kita belajar akidah ya, dengan membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, maka hari ini kita selingi dengan kajian fikih atau pembahasan tentang fikih. Karena dalam Islam ada 3 pilar penting yang harus kita pelajari. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah SAW tentang hadis Jibril ya. Ma'ruf hadisnya ya, bahwa pada suatu hari Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk seorang laki-laki ya. Kemudian mendekat kepada Nabi, menyatukan lututnya dengan lutut Nabi. Kemudian beliau Jibril menanyakan kepada Nabi SAW tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya dari rukun Islam. Kemudian Jibril juga menanyakan tentang pertama menanyakan tentang iman ya. Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari wa tu'mina bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarrih, dan seterusnya.
3 pertanyaan Jibril ini tentang Islam, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, itu adalah agama kita. Sebagai Nabi mengatakan, ketika Jibril pergi dari hadapan para sahabat, maka Nabi menanyakan kepada para sahabat, Nabi, Atadri manis sa'il, kepada Umar ditanyakan, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Maka Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, yang mengetahui. Nabi menjawab, fa'innahu Jibril, sesungguhnya dia itu Jibril yang datang kepada kita untuk mengajarkan agama kita. Jadi agama kita ini ada 3 pilar penting. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah. Akidah itu mengenai iman, keyakinan, syariah mengenai ibadah kita yang ditulis oleh para ulama dalam bentuk karya fikih, dan juga Nabi menjelaskan tentang ihsan. Jibril mengatakan, apa itu ihsan? Nabi menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi menjawab, ihsan itu artinya engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak dapat melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Itulah ihsan namanya. Maka kajian kita sekarang ini masuk ke pelajaran fikih. Kita bacakan dari karya Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah tentang syurutus shalah, syarat-syarat salatnya, warkanuha dan rukun-rukunnya, wa wajibatuha dan wajib-wajibnya. Jadi untuk apa kita belajar fikih ini? Ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Muawiyah. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan difahamkan dalam agama, akan diberi ilmu fikih. Dalam komentarnya Ibnu Hajar rahimahullah, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Kalau para ulama kalau melihat satu hadis, dia bisa melihat pemahaman kebalikan, namanya mafhum mukhalafah. Kalau orang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dipahamkan dalam agama. Berarti kalau orang yang tidak paham agama, maka orang itu tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Nah, itu pemahaman kebalikannya. Jadi kalau orang-orang nggak ngerti agama, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan kepadanya. Pemahaman kebalikannya. Karena hadisnya mengatakan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan kepada dia agama ini. Jadi orang-orang yang mengerti agama, berarti Allah menghendaki kebaikan padanya. Dengan kata-kata yufaqihu fiddin, Allah akan memahamkan atau Allah akan menjadikan dia ngerti fikih. Fikih ini artinya memahami agama ini. Dan biasanya kita fikih ini diawali dengan bersuci, sholat, yang ada dalam rukun Islam itu, puasa, zakat, bagaimana cara haji yang benar, itu
biasanya dibahas dalam kitab-kitab fikih para ulama. Dan kitab fikih itu banyak sekali. Tetapi kalau akidah lain. Nah, akidah itu misalnya tentang iman, keyakinan. Misalnya adanya Allah, adanya yang gaib, itu tidak masuk dalam fikih ibadah yang dibahas oleh para ulama. Kecuali beberapa ulama yang membahas, contoh Abu Hanifah mengatakan bab akidah itu fiqhul akbar, ya, fikih besar. Ya. Tapi para ulama pada umumnya fikih itu menyangkut pada bukan akidah tapi ibadah saja. Ya. Kalau akidah beda. Seperti akidah itu keimanan kepada yang gaib, pada hari akhir, hari kiamat, itu pembahasan akidah, keyakinan ya. Tapi kalau fikih ini dia ibadah kita, dibetulkan ibadah kita ini. Bagaimana ibadah kita itu sesuai dengan bagaimana Rasulullah mencontohkan ibadah kita itu. Maka para ulama membahas itu. Bagaimana seorang yang ngaku tahu agama, orang yang berdakwah misalnya, cara wudhu nggak benar, cara wudhu nggak tahu. Ironis sekali. Saya pernah melihat orang yang dikirim sebagai dai. Cara wudhu saja Pak, itu dia kaki depan saya yang dikasih basah, belakangnya nggak basah. Dia seorang dai yang dikirim. Itu saya ironis, bukan menceritakan seorang dai, tapi ini sebagai gambaran bahwa ada orang yang ingin mendakwakan agama ini, ia tidak mengerti apa yang didakwakan atau apa yang menjadi dasar-dasar agama yang harus diketahui. Padahal Rasulullah mengatakan wailul lakum wailul lil aqab minan nar, wailul lil aqab minan nar. Celakalah orang yang enggak menyiram tumit atau bagian belakang kakinya, akan bisa menyebabkan masuk neraka dia. Itu makanya kalau wudhu itu bagian depannya, bagian belakangnya. Kecuali dia memakai sepatu, maka dia bisa mengusap bagian atasnya saja. Itu pun ada pemahaman fikihnya nanti. Nggak sembarangan, berapa hari itu akan ada ketentuan-ketentuan. Yang pasti seorang yang mengerti fikih, dia akan benar ibadahnya. Itu makanya syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan fikih atau sesuai dengan bagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Contohnya, ada orang ikhlas ibadahnya, ibadah ikhlas hanya karena Allah saja, hanya mencari wajah Allah saja. Akan tetapi dia tidak sesuai dengan, tidak mengikut apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka tidak diterima oleh Allah. Ada yang sesuai dari sholat, wudhunya, ibadahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, tapi dia nggak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah. Bayangkan. Jadi kalau nggak dua-duanya ada, nggak diterima. Salah satunya ada, tidak diterima. Kalau salah satunya tidak ada, nah itulah ibadah, Pak. Padahal syaratnya sedikit saja, dua saja. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti cara bagaimana Nabi mencontohkan ibadah tersebut. Baiklah, kita masuk ke perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh, syurutus salati tis'atun. Nah, kata beliau. Ini saya membaca saja karena saya bukan ulama, saya membaca saja, membaca perkataan ulama. Syarat salat ada 9. Syurutus salati tis'atun. Syarat itu berarti sesuatu yang harus ada sebelum pekerjaan. Ada orang melamar
syaratnya ini misalnya, ini. Kan berarti sebelum melamar ada yang harus dipenuhi. Nah, seperti itu. Sholat pun sebelum sholat ada yang dipenuhi, itulah namanya syarat. Nah, kalau rukun lain, rukun itu adanya ketika kerjaan itu dikerjakan. Di dalam pekerjaan itu, misalnya rukun membaca Al-Fatihah di dalam sholat ya, maka disebut rukun. Kalau syarat sebelum sholat, ya. Kata beliau, syarat sholat itu ada 9. Yang pertama al-islamu. Yang pertama Islam syaratnya. Yang kedua wal aqlu, berakal. Yang ketiga wat tamyizu, dan tamyiz. Tamyiz itu artinya usia yang bisa membedakan baik dan buruk. Tamyiz namanya. Dia belum balik tapi dia tamyiz. Ya. Kalau balik itu ada tandanya tersendiri seperti haid, keluar mani, itu balik namanya. Atau usia 15 itu balik tuh. Tapi kalau tamyiz ini di bawahnya. Tapi dia sudah mengerti, sudah bisa membedakan. Jadi kalau anak yang tamyiz sudah bisa membedakan ini bahaya, ini baik ini ya. Umur 10 tahun bisa tamyiz ya. 7 tahun bisa tamyiz. Maka sholatnya sah. Gitu ya. Kemudian syarat keempat waraful hadathi, bersih dari hadas. Yang kelima wa izalatun najasah, dan bersih dari najis. Ya. Menghilangkan najis atau bersih dari najis. Wasitrul aurati, yang keenam menutup aurat. Ya. Jadi kalau orang sholat nggak menutup aurat, maka dia sholatnya tidak sah. Nah, itu maksudnya. Wadukhulul waqti, dan telah masuk waktu. Nah, misalnya sholat zuhur jam 12:30. Kalau azannya jam 12, nah, kemudian sholatnya jam 12:05, nah, maka sholat zuhurnya tidak sah. Dia harus masuk waktu ya, syaratnya. Yang ke-8 wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kalau dia tahu kiblat kemudian dia tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Yang ke-9 waniyatu, dan niat. Nah, niat itu nanti dibahas termasuk syaratnya. Kemudian kata beliau, asyartul awal, syarat pertama al-islam wa didduhu al-kufru. Syarat pertama al-islam dan lawannya adalah kufur. Wal kafir, dan orang yang kafir amaluhu mardudun, amalnya tertolak. Walau amila ayya amalin, walaupun dia beramal amal apapun, maka tertolak. Jadi kenapa syarat pertama itu Islam? Karena mau beribadah itu Islam dulu gitu. Kalau nggak Islam tertolak nanti dia. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya kata beliau rahimahullah perkataan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah, wa ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Surat At-Taubah ayat 17 atau ayat 71 ini. Kita bisa cek ya. Artinya tidak sepantasnya orang-orang musyrik ini memakmurkan masjid. Mereka menyaksikan atas diri mereka dengan kekufuran. Mereka, amal-amal mereka itu habitat, hilang ya. Artinya tidak dianggap ada ya.
wa finnari hum khalidun, dan di neraka mereka kekal. Dan juga dalam surah Al-Furqan ayat 23 Allah berfirman bahwa orang-orang kafir ini akan diajukan amal-amal mereka, kemudian kami jadikan amal mereka haba'an manthura, debu yang berterbangan. Nah, kita sudah jelaskan bahwa orang kafir ini kemarin, kalau dia tidak beriman sudah mendengar Nabi. Jadi Allah Maha Adil. Maha Adil. Siapapun yang mendengar Nabi Muhammad SAW, kerasulannya, kemudian tidak diberiman, maka dia ahli nar. Ya. Tapi kalau dia nggak pernah mendengar, ada guru kita yang mengatakan bahwa walaupun dia orang Kristen, kalau dia belum pernah mendengar Islam, maka belum dipastikan masuk neraka. Kalau memang dia tidak mendengar sama sekali Islam, ada guru kami yang mengatakan. Tapi ayatnya mengatakan, kalau di ayatnya mengatakan apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab sampai datang kepada mereka utusan. Artinya Allah Maha Adil dengan keadilannya, tidak akan menyiksa seseorang sampai datangnya utusan kepada mereka menjelaskan Islam. Tetapi kalau dia sudah mendengar, kemudian dia mengingkari, maka dia disebut kafir. Dan amal orang-orang kafir maka tertolak dengan amal apapun. Ya. Itu akidah kita juga. Kemudian Syekh rahimahullah berkata, tambahan sedikit lagi ya. Kan enggak apa-apa tambah sedikit kan? Ya. Wa syartu tsani, syarat yang kedua al-aqlu, berakal, wadidduhu, dan lawannya al-junun, gila. Ya. Jadi orang gila maka ketika sholatnya tidak sah. Ya. Wal jununu, dan gila itu adalah marfu'un, diangkat, anhu al-qalam, diangkat penanya. Jadi pena malaikat itu diangkat, maksudnya nggak ditulis gitu. Pena itu kan kalau menulis menempel dia, kalau diangkat dia nggak menulis ya. Hatta yafiq, sampai dia sadar dari gilanya. Kalau sadar baru bisa beribadah dan dikatakan sah ya. Wad dalilu hadithun, dan dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalamu, diangkat pena, an thalathin, dari 3 orang. Yang pertama, an-naim hatta yastayqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau tidur, malaikat nggak mencatat. Ya, walaupun dia ketika tidur misalnya membunuh orang, misalnya, apa dia mimpi terus membunuh orang, maka dia tidak catat. Hatta yastayqid, sampai dia bangun. Wal majnunu, dan orang gila tidak dicatat atau diangkat pena itu, pena malaikat yang tugasnya mencatat amal baik dan buruk. Hatta yafiq, sampai dia sadar dari gilanya. Was-saghiru hatta yablugh, dan anak kecil sampai dia balik. Ya. Jadi anak kecil ini kalau beribadah kepada Allah SWT, kalau tamyiz dia, maka sah pahalanya untuk orang tuanya. Jadi kalau anak-anak kita suruh untuk sholat, ketika syarat rukunya benar, dia tamyiz, maka pahalanya bukan untuk dia, untuk orang tuanya. Karena apa? Rufi al-qalam, diangkat pena darinya. Dia tidak akan dicatat keburukannya, tidak dicatat kebaikannya. Maka kebaikan yang dilakukan oleh si anak yang belum balik, pahalanya diberi pahala oleh Allah, tetapi untuk orang tuanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ketika ada seorang ibu membawa anak,
kepada Rasulullah. Kemudian ibu itu bertanya, siapa kamu? Nah, ibu ini orang Islam pun nggak ngerti Rasulullah itu siapa gitu kadang-kadang, karena dia dari negeri yang jauh datang kepada Rasulullah ke Madinah misalnya. Siapa engkau? Kata Nabi, saya Rasulullah. Dia angkat anaknya, apakah haji anak ini sah? Nah, diberi pahala maksudnya. Iya sah, pahalanya untukmu. Artinya pahalanya itu bukan untuk si anak, tapi pahalanya untuk orang tuanya. Itu makanya kalau kita punya anak, rajin-rajinlah menyuruh pada kebaikan, sholatnya, ininya, semuanya pahalanya untuk kita ya, sebagai orang tua. Baik, tambah satu lagi lah ya. Ats-tsalits, syarat yang ketiga, at-tamyiz. Tamyiz ya, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Wadidduhu as-sighar, dan lawannya adalah anak kecil ya. Wa hadduhu sab'u sinin, batasnya adalah 7 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun itu bisa tamyiz ya. Tsumma yu'maru bis sholati, kemudian dia disuruh sholat liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Muru abna'akum bis sholati lis-sab'in. Suruhlah anak-anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, alaiha li'ashrin, ketika umur 10 tahun. Nah, ketika umur 10 tahun meninggalkan sholat maka pukul. Pukul itu bukan menyakiti, tapi pukul untuk pelajaran saja. Pukul artinya pukul apa namanya? Pukul sayang lah ya. Ya, tidak sampai menyakiti dia ya, atau tidak sampai melukai gitu ya. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahlah antara mereka di tempat tidur mereka. Artinya kalau bisa dia berpisah dari ibunya atau berpisah dari saudaranya yang perempuan ya. Ya. Anak-anak laki-laki umur 10 tahun kalau meninggalkan sholat dipukul dan dipisah dari kasur yang bercampur dalamnya, misalnya ibunya atau anak perempuan kita ya. Jadi kata Nabi SAW, muru abna'akum bis shalah, suruhlah mereka anak-anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, alaiha li'ashrin, karena ketika umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum, dan pisahlah mereka dari tempat tidur mereka ketika umur 10 tahun tersebut ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Cái này gì đấy? Nó có, mình giết cỏ đâu mấy?